Halo sahabat teacher, jumpa lagi di channel PWM TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah teman-teman, di video sebelumnya, di video yang ini saya membuat statement bahwa perkiraan di tahun ini tes Calistung sebagai tes masuk SD akan dihapus. Dan itu semua sudah terrealisasikan loh dan disahkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi untuk seluruh guru PAUD dan wali murid di Indonesia sudah tidak perlu lagi untuk khawatir tentang tes Calistung tersebut. Nah untuk pendidik PAUD, mari kita fokuskan lebih untuk mengembangkan potensi anak di PAUD atau dengan membangun 6 kemampuan fondasi anak secara kontinu. Apa saja ke-6 kemampuan fondasi tersebut? Nah sebelum itu jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu, nyalain notifikasinya dan share video ini jika bermanfaat. Dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, ada 3 target perubahan yang kita harapkan dapat kita capai mulai tahun ajaran baru ini. Yang pertama adalah menghilangkan tes Calistung sebagai syarat masuk SD atau MI, teman-teman. Nah, mengapa kita hilangkan? Nah, jadi tes Calistung ini seperti yang kita ketahui sangat berpotensi untuk menimbulkan stres yang berlebihan bagi anak. Dan di samping itu, tes Calistung ini sebenarnya telah dilarang untuk diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang kita miliki atau di PP nomor 17 dan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021. Nah, untuk yang kedua, target perubahannya adalah dengan menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau bisa kita kenal dengan MPLS bagi ekosistem sekolah. Nah, apa tujuannya? Ini ada 2 teman-teman tujuannya yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kita mendorong agar satuan pendidikan baik di PAUD maupun di SD dapat memperkenalkan lingkungan sekolahnya dan memfasilitasi pengenalan ekosistem sekolah baik itu antar peserta didik, orang tua, dan lain-lain. Kemudian tujuan yang kedua dari pengenalan lingkungan sekolah adalah mendorong guru melakukan kegiatan belajar yang nantinya mendapatkan informasi untuk pembelajaran yang akan datang. Dan target yang terakhir dari gerakan transisi PAUD ini adalah dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini dan mendorong agar pembelajaran itu menumbuhkan kemampuan fondasi anak. Nah, ini bagaimana nih caranya? Caranya antara lain, yang pertama, guru harus melakukan strategi pembelajaran yang aktif, eksploratif, yang syarat dengan interaksi positif sehingga anak akan tumbuh rasa ingin tahunya dan rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua, guru tidak menerapkan asesmen baik itu lisan maupun tertulis untuk menghindari stres yang berlebihan pada anak. Jadi guru itu tidak menerapkan asesmen, itu artinya tidak menjudge anak dilihat dari covernya gitu. Padahal setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir caranya, guru melaporkan perkembangan anak pada orang tua dengan harapan tercipta komunikasi antara sekolah dan keluarga. Nah teman-teman, itulah ketiga gerakan perubahan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan ini sudah kita mulai di tahun ini bahwa seluruh guru PAUD di Indonesia harus melakukan gerakan perubahan transisi PAUD tersebut ya. Jika dilihat dari pembelajarannya, bagaimana pembelajaran yang efektif itu untuk membangun kemampuan fondasi pada anak PAUD dan SD kelas awal. Nah, perlu kita ketahui bahwa
Anak usia dini itu sangat perlu sekali stimulasi dengan mengoptimalkan semua indera anak. Karena ketika semua indera itu diaktifkan, maka di dalam otak anak itu akan terbentuk yang dinamakan banjir synapse. Nah, teman-teman. Nah, ketika synapse yang terbentuk ini semakin banyak, maka semakin kuatlah sambungan-sambungan tersebut. Nah, jika pembelajaran kita penuh dengan stimulasi sensorial, stimulasi penginderaan, tentunya ini modal yang baik yang akan kita rasakan ketika misalnya katakanlah di SD biasanya akan terjadi pruning besar-besaran. Jadi sinaps yang sudah terbentuk selama stimulasi di PAUD ketika di usia SD itu akan dipangkas, teman-teman. Mana yang tidak perlu itu akan dimusnahkan. Mereka biasanya mulai siap untuk menerima hal yang esensial atau hal-hal akademik. Nah, disitulah ketika dilanjutkan apa yang diperoleh di masa PAUD ke SD, maka sinaps-sinaps itu akan menjadi diperkuat. Tentunya dengan memperhatikan 6 kemampuan fondasi anak. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang kita tinggalkan nih dengan pekerjaan-pekerjaan anak usia dini yang misalnya selalu ada PR dibawa pulang ke rumah dengan mengerjakan tulisan-tulisan yang berderet dari baris pertama sampai berapa baris gitu sesuai ketentuan guru. Nah, itu kita tinggalkan ya teman-teman. Perbanyak latihan atau praktek yang isinya untuk menstimulasi sensorial dan penginderaan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, 6 kemampuan fondasi anak itu antara lain yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, untuk membantu anak dalam mengenal agama dan budi pekerti bisa kita stimulasi dengan pengenalan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan membantu anak agar dapat menjalin pertemanan dengan teman-teman sebayanya, baik yang memiliki agama yang sama maupun dengan teman yang berbeda agama. Intinya diajak untuk belajar bertoleransi. Untuk yang kedua adalah keterampilan sosial dan bahasa. Nah, kita dapat menstimulasi kemampuan keterampilan sosial dan bahasa ini dengan memberikan contoh dalam mengucapkan kalimat tolong, terima kasih, maaf, misalnya saat berinteraksi dengan anak maupun dengan orang dewasa, serta penempatan dari masing-masing kata tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah kematangan emosi. Nah, untuk menstimulasi kematangan emosi anak, kita dapat mengajarkannya tentang toleransi dalam menunggu. Misalnya bersabar dalam menunggu giliran, seperti itu gimana cara mengendalikan emosi ketika mainannya dia direbut dengan temannya, seperti itu teman-teman. Dan membantu anak dalam mempertahankan perhatian penuh saat mengikuti kegiatan di dalam kelas. Kemampuan mengikuti kegiatan kelas ini dapat kita lihat saat anak sedang mengikuti kegiatan di sekolahnya. Untuk kemampuan fondasi yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar positif. Beberapa hal yang menjadi tanda bahwa anak telah memiliki kesan positif terhadap proses belajar adalah senangnya anak untuk datang ke sekolah. Nah, anak juga tidak pantang menyerah dan mau mencoba kembali setiap kesalahan yang ia kerjakan, serta anak telah menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada gurunya. Untuk kemampuan fondasi yang kelima adalah keterampilan motorik dan perawatan diri. Nah, kita bisa menstimulasi anak agar mereka mampu mengelola barang-barangnya sendiri untuk dibawa ke sekolah dengan mengetahui barang miliknya dan membereskannya sendiri, serta mampu menjaga kebersihan dirinya sendiri. Nah, jadi diajarkan di sekolah bahwa anak harus mengetahui barang-barang miliknya sendiri yang mana gitu. Ketika hendak mau pulang, diharapkan mereka untuk bisa membereskan barang-barangnya sendiri gitu. Jadi tahu, oh ini barangku, ini barang punya sekolah, dan ini barang punya teman-temannya. Dan untuk poin yang keenam adalah kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
Nah, anak yang telah memiliki kematangan kognitif ditandai dengan kemampuan menyimak dan menyampaikan gagasan dengan baik. Anak juga mampu menyadari hubungan antara angka dengan huruf serta kata dan bilangan. Nah, anak juga telah mampu menghitung jumlah benda serta memahami konsep waktu. Sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, lama, sebentar, pagi, siang, dan malam. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan pembelajaran yang menyenangkan itu? Jadi teman-teman, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berdasarkan dengan melihat kemampuan anak gitu. Jadi tidak bisa kita menyamakan kemampuan satu anak dengan anak yang lain dan membedakan satu anak dengan anak yang lain. Karena sebenarnya anak yang misalnya dia tidak bisa melakukan A, pasti dijamin dia bisa melakukan hal yang lain. Dan begitupun anak yang lainnya, anak yang bisa melakukan A belum tentu dia bisa melakukan yang lain. Jadi kita harus melihat dari beberapa segi atau beberapa hal yang anak tersebut mampu gitu. Bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan calistung pada anak ya teman-teman. Boleh sekali di anak usia dini diajarkan untuk calistung. Tetapi pembelajarannya yang bagaimana dulu nih? Kalau secara di drill itu sangat dilarang sekali. Tapi kalau misalnya kita pembelajarannya dengan hal yang menyenangkan, anak senang, guru senang gitu, dan pembelajaran di kelas kondusif, nah itu baru diperbolehkan. Dan bagaimana kalau misalnya seorang anak usia dini keluar dari TK dia belum bisa calistung, nah itu jangan dijadikan beban untuk orang tua maupun untuk pendidik PAUD ya, karena mungkin itu anak belum waktunya untuk dia bisa calistung karena masih ada di fase selanjutnya yaitu nanti di SD. Nah, apalagi di tahun ini kita mencanangkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ya teman-teman. Jadi semua dilihat dari kemampuan anak berdasarkan benar-benar fokus kepada anak. Nah, bagaimana nih guru di Indonesia dapat menerapkan pembelajaran yang efektif untuk membangun fondasi anak? Yang pertama adalah tentang kesadaran. Jadi guru-guru harus sadar dulu nih bahwa anak sekarang itu belajarnya itu berbeda dengan anak yang dulu waktu kita kecil ya teman-teman. Kalau kesadaran guru sudah muncul, pasti akan ada tekad tidak akan mengajar dengan gaya jadulnya. Jadi harus melakukan perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan adanya alat bantu pembelajaran. Kemudian yang kedua, mulai belajar menggunakan semua alat bantu yang sudah disediakan pemerintah seperti buklet, kemudian ada modul-modul, ada 6 modul ya teman-teman. Pemerintah juga sudah menyiapkan 20 video inspirasi yang bisa kita jadikan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, adanya aksi nyata. Nah, dengan mempraktekkan di lembaganya nih. Jadi bukan hanya ikut seminar, ikut pelatihan apapun, tetapi hanya untuk diri kita sendiri gitu, enggak disalurkan kepada lembaganya, kepada teman-temannya di satu lembaga seperti itu. Tentunya tidak harus seperti sekolah lain ya teman-teman. Guru adalah orang yang paling tahu kebutuhan anak didiknya. Guru adalah saksi hidup pembelajaran dari hari ke hari, sehingga guru bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah rangkulah orang tua. Bagaimana cara merangkul orang tua? Misalnya diadakannya di sekolah sharing pendapat, kemudian ada sharing tentang perkembangan anak gitu. Jadi guru sharing tentang perkembangan anak tidak hanya saat pelaporan saja kepada orang tua. Jadi bisa diagendakan misalnya 6 bulan 3 kali seperti itu, dikumpulkan wali murid untuk sharing perkembangan anak dari waktu ke waktu selama 1 bulan, selama 2 bulan, apakah ada perkembangan yang optimal ataupun tidak. Kalaupun tidak, kita bisa cari tahu, kita ulik dari wali muridnya apa penyebab anak sehingga perkembangannya kurang optimal. Itu dia teman-teman penjelasan tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Part selanjutnya, jangan lupa ya kita untuk melakukan 3 target perubahan yang sudah tadi kita jelaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.